Oke. Nah, eh, Oke. Halo semuanya. Jadi di sini kelompok udah akan presentasi dimulai dari aku sebagai PJ dari fungsi pembangkit. Nah, di sini ada soal diketahui barisan S dengan fungsi pembangkit plus S plus satu min X kuadrat. Dengan informasi tersebut, tentukan fungsi pembangkit barisan 3, 7, 13, 23, 41, 75, dan seterusnya. Ya, jadi untuk jawabannya, yang pertama ingat bahwa 1 per 1 min X itu 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 terus seterusnya. Nah, akibatnya 1 per 1 min X kuadrat itu sama dengan turunan dari 1 per 1 min X sama dengan 1 plus 2X plus 3X kuadrat plus 4X pangkat 3 terus sampai dengan seterusnya. Itu kita tuliskan sebagai persamaan 3. Lalu yang kedua itu berakibat juga 1 per 1 min 2X sama dengan 1 plus 2X plus pasti kuadrat plus 8X kuadrat 3 sampai seterusnya itu kita anggap sebagai persamaan 4. Nah, sebelumnya diketahui bahwa fungsi pembangkit barisan S adalah 1 plus X plus 1 min X kuadrat. Nah, substitusikan 3 pada persamaan tersebut dan pada persamaan pada 1 plus X plus 1 min X kuadrat itu maka akan didapatkan S sama dengan 1 plus X kali 1 plus 2X plus 3X kuadrat plus 4X plus seterusnya. Lalu itu dibagi, lalu dihitung. Jadinya X sama dengan 1 plus 3X plus 5X kuadrat dan 1X sama 3. Sehingga menghasilkan barisan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, sekarang akan dicari fungsi pembangkit dari barisan 3, 7, 13, 23, 41, 75, dan seterusnya. Sebut saja barisan tersebut barisan M. Maka M sama dengan 3 plus 1X plus 3X kuadrat, 13X kuadrat, plus 23X pangkat 3, seterusnya. Lalu dikurangi tadi dengan M min S, M min S itu sama dengan 3 plus Y terusnya. Terus substitusikan lagi S itu kan 1 plus X plus 1 min X kuadrat. Nah itu nanti hasilnya 2 plus 4X plus 8X kuadrat plus 16X pangkat 3. Yang mana kalau dikeluarkan 2 ya jadi 2 kali 1 plus 2X plus 4X kuadrat plus 8X pangkat 3 plus seterusnya. Nah terus ingat tadi persamaan 4 kan 1 plus 2X plus 4X kuadrat dan berapa itu 1 plus 1 min 2X. Maka substitusikan 4 pada persamaan dan didapatkan M sama dengan 2 per 1 min 2X plus 1 plus X per 1 min X kuadrat. Nah itu dihitung secara normal. Nah itu bisa disimpulkan bahwa fungsi pembangkit barisan M dari 5X min 3 per 2X pangkat 3 min X kuadrat plus 4X min 9. Ya mungkin selanjutnya akan dipresentasikan pada saya siapa? Juga. Pagi semuanya. Di soal ini kan sudah ada rumus deret ya. Untuk AN itu sama dengan 2A N1 min 2A N min 3 plus AN min 4. Dan ini telah diketahui A0-nya itu 1, A1-nya itu 2, A2-nya 3, A3-nya itu 4. Untuk mengekspresikan ini menjadi rumus referensi, sebelumnya kita bentuk persamaan kakak statistik. Untuk A yang satu itu bisa diekspresikan 2X pangkat 3. Untuk min 2A yang ketiga itu min 2X. Untuk A n min 4 itu sama dengan 1. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Dan ini bisa kita lihat ini relasi referensi homogen. Ini kita bisa faktorkan. Ini bisa kita kelompokkan untuk A. Ini itu A0 plus A1N plus A2N kuadrat plus A3 dengan dikalikan min 1 pangkat N. Untuk A0 ini kan sudah diketahui kan. Ini N-nya itu diganti dengan 0, jadi nanti hasilnya itu A0 plus A1 kali 0 plus A2 0 pangkat 2 plus A3 min 1 pangkat 0. Jadinya itu untuk A0 itu sama dengan A0 plus A3. Untuk A1 itu A0 plus A1 plus A2 min A3. Untuk A2 itu A0 plus 2A1 plus A2 plus A3. Untuk A3 itu A0 plus 3A1 plus 9A2 min A3. Ini kita udah didapat nilainya melalui persamaan
LH dengan menggunakan persamaan eliminasi dan substitusi, A0-nya itu 1, A1-nya itu 1, A2-nya itu 0, A3-nya itu 0. Jadi A-nya ini tinggal disubstitusi ulang. A0 berarti 1 plus 3A1 dengan A1-nya itu, maaf ada kesalahan teknis tadi. Untuk tadi kan sudah diketahui A0 itu 1, A1-nya itu 1, A2-nya itu 0, A3-nya 0. Jika masukin ke substitusi ke persamaan A itu, A0-nya kan tadi 1, berarti 1 plus A1-nya tadi kan 1 kali N, berarti N per 1 plus A2 N2 dengan A2-nya itu 0, berarti dihilangkan saja. Untuk A3-nya itu juga 0 dan dihilangkan saja. Persamanya itu N per 1 terus siap N lebih dari sama dengan 0. Untuk selanjutnya bisa diteruskan oleh si. Oke. Pada barisan Fibonacci Fn akan dibuktikan bahwa penjumlahan dari F1 sampai dengan F2N-1 adalah sama dengan F2N. Oke. Persamaan penjumlahan dari F1 sampai F2N-1 dapat ditulis dalam bentuk sigma, yaitu sigma dari I-1 sampai dengan N, F2I-1 sama dengan F2N. Untuk N sama dengan 1, sigma I sama dengan 1 sampai 1 didapat F2 dikurang 1 sama dengan F2 dikali 1 sama dengan F1 sama dengan F2, 1 sama dengan 1, terbukti benar. Kemudian diasumsikan benar untuk N sama dengan K, hingga sigma I sama dengan 1 sampai K, F2I kurang 1 sama dengan F2K. Akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Sigma I sama dengan 1, K plus sampai K plus 1, dari F2I-1 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K, dari F2I-1 ditambah F2K F2 dikali K plus 1 min 1. Kemudian sama dengan kembali ke asumsi untuk N sama dengan K, didapat sigma I sama dengan 1 sampai K, F2I min 1 sama dengan F2K, kemudian ditambah F2K plus 1, didapat F dengan rumus Fibonacci, Fn sama dengan Fn min 1 plus Fn min 2 didapat F2K plus F2K plus 1 adalah sama dengan F2K plus 2, di mana F2K plus 2 itu sama dengan F2 dikali K plus 1, sehingga terbukti benar bahwa penjumlahan dari F1 sama dengan sampai F2N-1 adalah sama dengan F2N. Oke, kemudian materi poset akan dijelaskan oleh Nicholas Chandra. Selamat pagi, teman-teman. Saya menjelaskan itu dari proses. Di sini ada soal yang kita menunjukkan bahwa bilang listrik dengan relasi habis membagi adalah 9%. Juga menjadi proses kan berarti relasinya harus memenuhi sifat refleksif, antisimetris, dan positif. Nah, pertama untuk refleksif, ambil sedang X kota bilangan bulat positif. Jelas kalau X itu habis membagi X dan X sendiri itu lipatan 1 dari X. Jadi X habis membagi X artinya relasi habis membagi itu refleksif. Nah, kedua untuk antisimetris. Berarti kalau X relasi Y dan Y relasi X, berarti X sama dengan Y. Nah, untuk merumuskannya, ambil sebarang X dan Y anggota bilangan bulat positif dengan memenuhi X habis membagi Y dan Y habis membagi X.
Nah, X harus bagi Y kan berarti ada suatu bilangan bulat positif. Kita misalkan kelas 1 yang memiliki Y sama dengan K1 kali X. Berarti Y keringanan dari X. Nah, lalu Y juga harus bagi X. Berarti terdapat misalnya bilangan bulat positif K2 sehingga X sama dengan K2 kali Y. Berarti X adalah keringanan dari Y. Dengan terus X Y yang tadinya adalah K1 kali X. X-nya kita bisa substitusi karena X dengan K2 kali Y. Nah, kita bisa geser ya. Jadi K1 kali K2 kali Y itu sama dengan Y. Yang berarti K1 sama dengan 1. Nah, untuk bilangan bilangan positif yang mungkin itu hanya bisa kalau keduanya 1 dan kedua sama-sama dengan 1. Nah, karena itu berarti kalau kita rumuskan lagi Y sama dengan A1 kali X sama dengan 1 kali X sama dengan X. Berarti Y sama dengan X. Sama seperti yang sebelumnya, X sama dengan K2 kali Y atau 1 kali Y sama dengan Y. Berarti jika X harus bagi Y dan Y harus membagi X, itu berakibat X sama dengan Y. Yang berarti harus bagi adalah relasi yang bersifat antisimetris. Nah, untuk yang berarti positif, yang berarti jika X relasi Y dan Y relasi Z, berarti X relasi Z. Nah, untuk buktinya, ambil sekarang X, Y, dan Z anggota yang bulat positif dengan terpenuhi X harus bagi Y dan Y harus bagi Z. Nah, sama seperti tadi berarti untuk X harus bagi Y berarti ada bilangan bulat positif tangan 1 sama sehingga Y sama dengan 1 kali X. Dan sama juga untuk yang Y harus bagi Z. Berarti ada positif K2 sehingga Z sama dengan K2 kali Y. Dengan substitusi seperti tadi kita mendapatkan kalau Z sama dengan K2 kali 1 kali X. Nah, kita bisa misalkan ambil K3 itu yang sama dengan K2 kali 1. Jadi Z sama dengan K3 X. Nah, kalau itu dari kelompok tadi keduanya adalah bilangan bulat positif. Jadi kesetaranya K3 juga merupakan bilangan bulat positif. Jadi Z sama dengan K3 X itu artinya Z merupakan lipatan dari X. Dan berarti X harus bagi Z. Berarti X harus bagi Y dan Y harus bagi Z. Berarti X harus bagi Z. Yang berarti masih harus bagi sifat praktis. Karena ini sudah diteliti bahwa relasi harus bagi itu bersifat simetris, refleksif, antisimetris dan praktik. Maka himpunan bilangan positif dan relasi harus bagi maka pos. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan menjelaskan kami. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang lattice. Jadi di sini diberikan di 2024 itu adalah himpunan semua bilangan asli yang bagi rilis 2024 di sini. Dan berikut itu adalah anggota-anggota dari 2024. Kemudian disertai relasi membagi habis dan akan menunjukkan bahwa di 2024 dengan relasi membagi habis itu merupakan lattice. Nah, untuk menunjukkan kalau di 2024 dengan operasi habis membagi itu adalah lattice, kita perlu menunjukkan terlebih dahulu bahwa di 2024 dengan operasi habis membagi itu adalah positif.
Jadi kita akan menunjukkan refleksif, antisimetris, dan transitif. Yang pertama untuk refleksif, diambil sebarang A anggota D 2024. Karena A ini selalu membagi habis A, berarti A berrelasi dengan A, jadi terbukti refleksif. Kemudian yang kedua untuk yang antisimetris, diambil sebarang AB anggota D 2024 dengan A habis membagi B dan B habis membagi A. Yang berdasarkan prinsip keterbagian itu pasti terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga B itu sama dengan M dikali A dan A itu sama dengan M dikali B. Nah, kemudian kita bisa substitusi B sama dengan MA ke A sama dengan MB. Nah, kemudian kita bisa peroleh A itu sama dengan MM. Kalau kita sederhanakan, hasilnya adalah MN sama dengan 1. Nah, karena M dan N ini adalah bilangan asli dan M kali N itu sama dengan 1, berarti M dan N itu harus sama dengan 1. Jadi akibatnya A sama dengan B. Nah, jadi terbukti bahwa antisimetris. Kemudian yang ketiga adalah transitif. Nah, di sini diambil sebarang A, B, C, elemen D 2024 dengan A itu habis membagi B dan B habis membagi C. Nah, berdasarkan prinsip keterbagian, yaitu terdapat bilangan asli M dan N sedemikian sehingga B itu sama dengan M kali A dan C itu sama dengan M dikali B. Nah, dengan cara yang sama kita substitusi B sama dengan MA kalau C sama dengan MB. Dan di sini kita peroleh C itu sama dengan MN. Nah, karena M dikali N ini adalah bilangan asli lagi, jadi berdasarkan prinsip keterbagian kita punya A bagi C. Nah, jadi di sini terbukti bahwa transitif. Nah, karena sudah terbukti bahwa D 2024 dengan operasi yang sebagai itu adalah bersifat refleksif, antisimetris dan transitif. Artinya D 2024 dengan operasi yang sebagai itu adalah kosong. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa terdapat jika diambil dua elemen dari D 2024 akan kita buktikan bahwa dari dua elemen itu terdapat infimum dan supremumnya. Nah, jadi infimum dari A dan B untuk setiap A, B itu elemen di 2024. Infimum dari A, B itu adalah bilangan terbesar yang habis membagi A dan B. Itu artinya adalah FPB dari A dan B. Nah, karena di 2024 itu kan elemen-elemennya adalah pembagi dari 2024 dan FPB-nya itu juga merupakan pembagi dari 2024. Nah, berarti FPB dari A dan B ini terdapat di 2024. Dan jadi terjamin bahwa FPB-nya itu ada. Kemudian untuk supremumnya itu adalah bilangan terkecil yang dapat dibagi oleh A dan B. Nah, di sini didefinisikan supremumnya itu adalah KPK dari A dan B. Nah, karena di 2024 itu isinya adalah pembagi-pembagi 2024. Dan kita dan KPK dari A dan B itu juga merupakan pembagi dari 2024. Nah, itu berarti KPK dari A dan B itu ada di 2024. Jadi terjamin ada supremumnya. Nah, kita juga bisa lihat diagram-nya di sini seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita ambil dua elemen dari diagram ini, kita bisa menemukan supremum dan infimumnya. Nah, jadi karena ada infimum dan supremum, ketika kita ambil dua elemen di 2024, berarti di 2024 dengan relasi habis membagi itu adalah pantas. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal aljabar Boole yang nomor 3.
Buktikan persamaan berikut bernilai sama dengan menggunakan hukum-hukum aljabar Bloch. Kita langsung saja pada jawabannya. Nah, di sini dari soal diberikan persamaan X min Y join X per min Z join Y min Z sama dengan X min Y join X per min Z. Akan dibuktikan persamaan tersebut bernilai sama dengan hukum-hukum aljabar Bloch. Nah, yang pertama kita bisa gunakan hukum komplement dengan menambahkan X join X per yang ekuivalen dari 1 sehingga tidak akan mengubah nilai persamaannya. Kita bisa tambahkan di sini. Jadi persamaannya akan menjadi X min Y join X per min Z join Y min Z join X. Ini min X join X per. Kemudian kita juga bisa menggunakan hukum distributif dengan mendistribusikan Y min Z ini ke X join X per ini. Nanti persamaannya akan menjadi X min Y join X per min Z join X min Y join X min Y min Z join X min Y min X per. Kemudian kita gunakan hukum komutatif untuk join dan min-nya. Nah, untuk join-nya kita bisa menukar X per min Z ini dengan Y min Z min X. Nanti posisinya akan ditukar sehingga posisi Y min Z min X ini akan jadi di depan, kemudian X per min Z ini akan jadi di belakang. Nah, selanjutnya untuk hukum komutatif yang unit, kita bisa menukar posisi X min Z min X ini menjadi X min Y min Z. Begitu pula dengan yang Y Z min X per, kita bisa tukar menjadi X per min Z min Y. Selanjutnya bisa digunakan hukum distributif dengan mengeluarkan X min Y ini menjadi X min Y min 1 join Z. Begitu pula dengan X per min Z dikeluarkan sehingga menjadi X per min Z min 1 join Y. Selanjutnya kita gunakan hukum dominansi di mana kita tahu bahwa A join Y itu akan sama dengan 1 join A akan sama dengan 1. Nah, nanti persamaan yang tadi yaitu 1 join Z akan menjadi 1 dan 1 join Y juga akan menjadi 1. Persamaannya akan jadi X min Y min 1 join X per min Z min 1. Selanjutnya kita sederhanakan menggunakan hukum identitas di mana A min 1 itu akan sama dengan A. Jadi persamaannya akan menjadi X min Y join X per min Z join Y min Z sama dengan X min Y join X per min Z. Dengan demikian telah dibuktikan bahwa persamaan tersebut bernilai sama. Sekian, terima kasih.